Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Untuk cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya, jangan lupa komentar dan like-nya. Untuk yang di Spotify, jangan lupa follow ya, untuk mengikuti perkembangan cerita dari Dongeng Tengah Malam. Sebelumnya tidak lupa untuk mengingatkan lagi bahwa virus COVID-19 ini, kalau kita benar-benar tidak menjaga diri kita masing-masing dari kumpul atau berkerumun, sulit akan pergi. Jadi mari ikuti anjuran pemerintah, karena tidak salah sebenarnya anjuran pemerintah sampai berani sementara ini di kegiatan-kegiatan yang berkumpul tuh dilarang untuk sementara itu ya, karena memang virus ini kan nggak kelihatan siapa yang kena dan siapa yang tidak, itu tidak kentara, tidak terlihat lah. Jadi makanya ayo monggo saling menjaga diri masing-masing. Kita nggak tahu lawan kita bicara itu kena atau tidak, kita nggak tahu, tapi lebih baik kita menjaga diri kita sendiri aja. Nggak usah mencurigai orang lain, jangan sampai diri kita sendiri itu anggaplah kena flu atau apa, jangan menularkan ke orang lain. Pakai masker jangan lupa, khususnya di luar, khususnya ya di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah ya lebih baik, kalau nggak pakai ya mungkin masih ya tergantung lah dari masing-masing. Terima kasih, kita langsung lanjut ke cerita yang dikirimkan oleh sahabat kita Mas Amran ya. Beberapa ceritanya ini cukup bisa bikin merinding kita semua. Langsung ke ceritanya, bahwa cerita ini sebenarnya sudah turun menurun diceritakan ya sama orang-orang di kampung tempatnya Mas Amran ini. Seperti dongeng mistis ya, mulai kecil sampai dewasa itu masih mendengar cerita itu. Langsung ke ceritanya ya. Seperti biasa kehidupan orang-orang kampung zaman dulu ya, itu kegiatan sehari-harinya itu ya bertani atau bekerja di sawah, bisa jadi tukang becak, bisa jadi penjual berangkal atau batu kapur ya, atau penjual arang. Jadi itu kegiatan orang-orang kampung itu. Ada sih beberapa yang berdagang di pasar itu ada, tapi secara umum kegiatan di kampung waktu itu ya itu penjual batu kapur atau arang itu. Kisah ini dialami oleh Pak Jander ya, atau biasa kalau orang-orang memanggil itu Wak Jander. Dan Wak Jander ini adalah seorang pedagang itu yang biasanya membuka lapaknya itu di pasar. Jadi tiap hari, tiap pagi itu Wak Jander itu harus membawa barangnya ke pasar untuk kalau istilahnya dibeber ya orang Jawa itu. Jadi barang dagangannya dibeber di bawah, baru nata barang-barang dagangannya itu apa ya, dibeber itu ya. Kalau yang udah tahu komentar ya. Dan pasar ini sebenarnya dulu adalah bukan pasar. Jadi sebelum jadi pasar itu, tempat itu adalah sebuah stasiun pengangkut tebu dulunya ya. Jadi stasiun ini memang peninggalan Belanda yang kemarin-kemarin waktu Mas Amal pulang ini ya. Untuk kondisi sekarang ya sudah dijadikan ruko-ruko di tempat itu ya. Kembali ke cerita ya. Seperti hari-hari dan pagi-pagi sebelumnya, jam 3 itu Wak Jender sudah berangkat menuju ke pasar. Karena berangkatnya kan memang cukup pagi ya. Dan sampai di pasar pun ya masih lumayan pagi. Jadi Pak Jender itu sudah datang di pasar, bahkan
orang-orang pun masih belum banyak, ada sih 1-2 yang sudah menyiapkan barang dagangannya yang datang sama-sama Pak Jander ini. Tapi karena pasar luas ya otomatis kalau hanya ada beberapa orang itu kan kelihatannya pasar masih sangat sepi sekali. Jadi memang itu harapannya Pak Jander berangkat duluan, siapa tahu bisa mengais rezeki lebih awal dan mendapat limpahan rezeki lebih banyak. Kondisi waktu itu ya memang masih agak gelap karena luasnya pasar seperti yang sebutkan tadi ya, dan yang datang masih nggak banyak, otomatis kan tempatnya mangkal dagangan itu kan saling berjauhan. Jadi suasana sudah agak gelap, yang jualan berjauhan karena memang luasnya pasar yang datang sedikit ya. Jadi berasa pasar pagi itu memang masih sangat sepi sekali. Sambil menata barangnya karena kondisi masih agak gelap, Pak Jander nggak memperhatikan bahwa ada seorang wanita itu menuju ke lapaknya Pak Jander ini. Dan Pak Jander juga masih nggak memperhatikan karena memang belum selesai menata barang-barangnya, dan wanita itu memang sedang mencari sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan menurut Pak Jander waktu itu ya, walaupun nggak memperhatikan sekilas kan bisa melihat ya, katanya Pak Jander wanita memang cantik di tengah remang-remang pagi yang belum terang sekali itu ya, kelihatan bahwa orangnya itu cantik, masih memilih barang-barang yang mau dibutuhkan. Dan yang dijual Pak Jander ini itu memang barang-barang untuk orang-orang yang dibutuhkan ya, seperti topi sawah, tampah, cepon, pokoknya bahan-bahan seperti itulah ya. Dan si wanita ini ngomong bahwa dia nyari tampah, tapi semenjak datang ke lapaknya Pak Jander, wanita itu memang menunduk saja, dan Pak Jander pun nggak curiga apa-apa, anggap biasa aja orang nyari, kebetulan kan nyari barang kan sambil nunduk aja, jadi nggak terlalu diperhatikan sama Pak Jander ini. Akhirnya sampai si wanita itu menemukan barang yang dicarinya, itu tampah tadi ya. Wanita itu kan membayar. Jadi wanita itu masih tetap menunduk, itu ngasih uang ke Pak Jander. Masih ingat betul Pak Jander waktu itu ya. Jadi uang yang dikasihkan Pak Jander itu untuk membayar yang dibelinya itu adalah uang 5.000-an. Dan harganya ini kan, harga tampah ini kan 1.500. Jadi begitu nerima uang pembayar, Pak Jander kan langsung mau mengembalikan sisanya pembayaran ini. Kalau dihitung-hitung berarti kan uang 5.000 beli 1.500 kan kembali 3.500. Tapi begitu Pak Jander ngasih kembalian ke wanita itu sebesar 3.500 itu, wanita ini malah nggak mau nerima dan bilang sama Pak Jander, sambil menunduk. Jadi wanita itu sambil menunduk menolak kembalian dari Pak Jander sambil bilang, 2.000 bae Pak, 2.000, 5.000 aja Pak, kan Pak Jander toh. Lah iki lho regane 1.500 yu, katanya Pak Jander ya. Tapi wanita itu tetap masih menjawab, 2.000 bae Pak. Malah sedikit agak marah katanya. Dan itu tidak sekali menyampaikan itu. Begitu masih tetap bersikukuh bahwa kembaliannya itu tetap minta 2.000. Nah Pak Jander baru mulai sadar bahwa wanita di hadapannya yang membeli sampah dari tampah dari Pak Jander itu adalah bukan manusia. Dan itu adalah yang memang sudah banyak berkembang orang bercerita tentang setan ini, bahwa itu adalah
setan 2000. Lah Wak Jander menyadari hal itu, akhirnya setan 2000 atau wanita itu mulai mengangkat wajahnya, dan Pak Jander bisa melihat secara langsung mukanya, bahwa mukanya itu hancur, tidak seperti muka wanita pada umumnya ya. Hancur, kalau ngomong bayang ke Pak Jander gak bisa ngomong bayang hancurnya kayak apa, saking takutnya Pak Jander ya melihat itu, sampai Pak Jander gak bisa menggambarkan separah apa rusaknya. Pokoknya kata Pak Jander, wajahnya itu hancur, dan wanita itu tetap sambil berteriak 2000 bae Pak. Itu gak sekali ya, 2000 bae, itu sambil tertawa cekikian nih, 2000 bae Pak, sambil tertawa ngomong bilang 2000 bae itu. Dengan mendengar itu dan sambil melihat itu, otomatis Pak Jander kan terbengkong, takut, mau bergerak itu ya susah. Begitu sadar ya langsung Pak Jander ambil langkah 1000, langsung lari meninggalkan lapaknya menuju ke depan pasar atau menuju jalan yang di depan pasar. Dan ternyata di depan pun sudah mulai rame orang-orang yang baru pada datang ya. Mereka juga heran melihat orang-orang yang baru datang, melihat kenapa Pak Jander ini kok lari-lari ketakutan. Jadi bisa dibayangkan orang kalau lari ketakutan wajahnya kan gampang ditebak, orang sudah pasti pada tahu. Makanya orang-orang rame melihat Pak Jander ini. Kenapa Pak Jander kok lari meninggalkan dagangannya di pagi-pagi seperti. Akhirnya begitu rame orang, Pak Jander akhirnya maulah bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya sampai dia lari ketakutan seperti itu. Begitu mendengar cerita Pak Jander itu ya heboh pasar jadinya. Jadi orang-orang pada rame membicarakan itu, dan akhirnya ternyata siapa setan 2000. Ternyata akhirnya punya usut asal usul dari setan 2000. Kenapa setan 2000 terkenal di pasar itu? Jadi asal usul setan 2000 ini adalah menurut cerita yang berkembang ya, bahwa setan 2000 itu adalah namanya Lastri. Jadi Lastri itu adalah seorang PSK ya zaman dulu tuh, yang berada di stasiun di tempat pasar itu. Jadi dulunya kan stasiun ya. Jadi Lastri ini adalah seorang PSK yang dibunuh di stasiun itu. Karena memang katanya sih di stasiun itu memang dulunya tempat begituan ya. Nggak tahu konotasi begituan, silakan diartikan sendiri ya. Jadi Lastri ini dibunuh sama nggak tahu pelanggannya atau seseorang di situ di stasiun itu, dan arwahnya bergentayangan sampai stasiun itu hilang dan menjadi pasar, tetap bergentayangan di situ. Dan karena sampai terkenal ya dinamakan setan, sebenarnya terjadi tidak hanya pada Wak Jander, jadi sebelum-sebelumnya mungkin pernah terjadi, makanya sampai terkenal dengan istilah setan 2000. Yaitu tadi kiriman cerita dari teman kita ya, Mas Samar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua pendengar dongeng tengah malam. Dan semoga semua pendengar diberikan selalu kesehatan, dijauhkan dari penyakit, khususnya wabah COVID-19 ini. Sampai di sini saya akhiri cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.